Audio.
kepada petugas dimohon untuk menyiapkan diri. Ke sana. Mepet meja ya. Coba. Aman. Gimana tercantik ini? Dengan ada kan? Ya bisa. Pokoknya aku mau high heel. Aku high. Baru satu Awalnya mau ucapan sama belum. ucapan sama Nah, seharusnya secara protokol Mbak. Secara protokol itu kamu kan transit. Kamu jangan memasuki tempat acara hadirin jemaah diri Indonesia. oh iya nek nang pelatihan Indonesia. Selesai makanya secara protokol itu setengah protokolnya gitu. berarti Tapi yang dari langsung menyanyikan lagu Indonesia Indonesia. ya. Sekalian kliennya datang berdiri sebelum Jadi itu sana ya standar itu ya. tontonan sana kan berbeda. Ketika kamu acara menjelaskan assalamualaikum. Kepala PKD, kepalanya semua. Nanti diupload dulu, acara akan segera kita mulai. Kita dulu tak ada itu. Bapak Ibu sekalian, acara akan kita segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, segenap pejabat eselon di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, Bapak Ibu penerima surat keputusan dan tamu undangan yang mengikuti acara secara daring maupun luring. Selamat siang, selamat datang di Sasana Grida Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara penyerahan surat keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Mengawali acara pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 024/PEM D UP D.4 tahun 2026 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dengan rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memperhatikan 1. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 0274/AK-02.3/SD-02-F1-2O/2026 tanggal 19 Januari 2026. 3. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 05615-AK-02-03/SD-F1-2026 tanggal 23 Januari 2026 memutuskan menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ke-1. Pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diberhentikan dari penugasan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan diberikan penugasan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dari daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026. Ketiga, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai peraturan yang berlaku. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2026, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono 10. Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 024/PEM.D-UP-D.4 tahun 2026 tentang penugasan sebagai kepala sekolah. Nomor 1. Eko Mulyadi SSI MSI NIP 1975-0406-2006-041003 Pembina Utama 4C Pendidikan S2 Ilmu Fisika. Jabatan lama Guru Ahli Madya yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pengasih Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Jabatan baru Guru Ahli Madya yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Yogyakarta, Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan seterusnya. 35. Sumadi SPD MPD NIP 19780-2006-04-1010 Pembina tingkat 1 golongan 4B Pendidikan S2 Manajemen Pendidikan. Jabatan lama
Guru Ahli Madya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta, Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Jabatan baru, Guru Ahli Madya yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono X. Persiapan pembacaan Fakta Integritas. Pejabat fungsional yang akan menerima surat keputusan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Fakta integritas. 1. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas. 5. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar hal tersebut di atas dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja, saya bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan dari penugasan sebagai kepala sekolah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Fakta Integritas. Dimohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dan saksi untuk menempatkan diri. Penandatanganan berita acara Fakta Integritas Perwakilan Jenjang SMK Bapak Sumadi SPD MPD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta. Perwakilan Jenjang SMA, Ibu Siti Mahmudatul Banat, Esos MPD, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo. Perwakilan dari SLB, Ibu Emi Sulasmi Ningsih, SPD MPD, Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunung Kidul. Bapak dan Ibu penerima surat keputusan dan saksi dimohon kembali ke tempat. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Suhirman MPD, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Inspektur, Bapak Muhammad Setiadi, SPT MMC yang kehormati, Bapak Kepala Badan Kebayan BKD yang berhormati, Bapak Haristiawan, SHMH yang berhormati, Bapak Kepala Balai Dikmen yang berhormati, Kepala Bidang yang berhormati, dan Bapak-Bapak semuanya yang baru saja memberikan peta integritas tadi untuk nanti menerima SK Kepala Sekolah. Pertama, kita panjatkan syukur Allah SWT pada saat ini kita sama-sama bisa menyerahkan SK dari Kepala Sekolah, dari guru maupun dari beberapa kepala sekolah yang mutasi rotasi. Perlu kita sampaikan bahwa jabatan adalah suatu amanah kita bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Yogyakarta. Tentu hal ini suatu kepala sekolah itu berperan penting di dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah atau di satuan pendidikan. Untuk itu bagi Bapak-Bapak Ibu yang dirotasi mutasi, tentu kami harapkan nanti ada perbaikan kinerja, kemudian ada peningkatan prestasi. Tentu di sekolah yang lama sudah prestasi, tapi di sekolah baru saya yakin nanti berprestasi lagi. Intinya adalah untuk penyegaran profesionalisme di guru. Kemudian dari Bapak Ibu yang dari guru kemudian menjadi kepala sekolah, kami berharap betul bahwa untuk menjadi kepala sekolah tidak mudah. Ada beberapa tahap yang sudah Bapak Ibu lakukan, sehingga diharapkan dengan seperti itu nanti kita menjadikan Bapak Ibu menjadikan kepala sekolah yang sangat profesional di Jakarta. Ini merupakan satu esensi dari acara saat ini, dan mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu semuanya tetap semangat dalam menentukan prestasi khususnya pendidikan di Jakarta ini dengan lewat kepala sekolah Bapak Ibu semuanya. Hal ini merupakan suatu harapan kita semuanya, dan kita yakin bahwa Bapak Ibu di dalam penyelenggaraan pendidikan tentu mempunyai visi misi masing-masing di antara Bapak Ibu semuanya, baik yang dimutasi maupun yang baru saja akan promosi. Mudah-mudahan dengan acara semacam ini beberapa hal nanti bisa meningkatkan prestasi, khususnya prestasi pendidikan di Kota Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta ini. Selamat Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Bapak Ibu semuanya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami mohonkan arahan dan pembinaan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta kepada beliau Bapak Haristiawan SHMH. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Yang pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam acara yang penuh dengan keberkahan, penyerahan SK Gubernur untuk penugasan menjadi kepala sekolah di Pemda DIY. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pak Suherman, Pak Inspektur Pemda DIY Pak Muhammad Setiadi, Bapak Ibu dari Balai Dikmen, bapak-bapak semua dari Balai Dikmen, tidak ada ibunya, Bapak Ibu dari Eselon 3 Dinas Tipora, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya banggakan, yang saya hormati. Terkait dengan penyerahan SK pada siang ini, izin saya hanya menyampaikan beberapa pesan saja. Yang pertama, kita semua paham bahwa Yogyakarta itu adalah kota pelajar. Kota pelajar ini otomatis identik dengan kualitas pendidikannya. Nah, Bapak Ibu sekarang
dengan adanya SK Gubernur sudah menjadi kepala sekolah. Nah, ketika menjadi kepala sekolah ada dua indikator, dua subjek yang kemudian harus diperankan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sebagai pendidik, yang kedua adalah sebagai manajer. Bagaimanapun sebagai pendidik, Bapak Ibu saya rasa sudah sangat memahami tusinya seperti apa, tetapi sebagai manajer, menjadi sebagai kepala sekolah, pimpinan dari sekolahan itu harus memahami bagaimana mulai dari perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban terkait dengan tata kelola keuangan ataupun manajemen kepegawaian. Itu yang kemudian diharapkan oleh Bapak Gubernur, oleh pimpinan kami, Bu Sekda, bahwa sebisa mungkin kepala sekolah itu jangan sampai ada lagi temuan-temuan. Karena sebagai seorang pimpinan, Ngarso Dalam selalu dawuh, orang yang harus paham mulai dari perencanaan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang fungsi kedua terkait dengan manajerial ini tidak hanya manajerial soal masalah keuangan atau kepegawaian, tetapi bagaimana juga Bapak Ibu saya yakin sangat-sangat fasih terhadap bagaimana memanage di internal maupun di eksternal. Bapak Ibu ketika menjadi kepala sekolah itu adalah akan menjadi suri tauladan atau menjadi contoh bagi guru dan siswa-siswi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya titip jaga integritas dan profesionalisme. Integritas bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu melaksanakan ketugasan sebagai kepala sekolah itu melanggar peraturan perundang-undangan. Yang kedua, profesionalisme bahwa Bapak Ibu sekalian sekarang ini menjadi kepala sekolah harus betul-betul menjaga kualitas sekolah itu sendiri. Jadi beban berat di pundak Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, dan kami meyakini bahwa dedikasi dan kompetensi Bapak Ibu terpilih menjadi kepala sekolah pada siang ini itu sudah sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan oleh pimpinan kami di sini. Jadi besar harapan kami dari Bu Sekda, dari pimpinan, tolong jaga kualitas pendidikan yang ada di Yogyakarta. Nah, kualitas pendidikan ini otomatis pucuknya ada di kepala sekolah. Karena jangan sampai paradigma yang berkembang di masyarakat sekarang ini, banyak yang lebih memilih sekolah swasta daripada sekolah negeri. Karena apa? Karena konon katanya kualitasnya jauh lebih baik daripada yang negeri. Jadi paradigma atau anggapan-anggapan di masyarakat seperti itu dengan adanya mutasi promosi kepala sekolah di sini itu bisa kemudian dikurangi. Karena saya meyakini kualitas pendidikan yang ada di Yogyakarta tidak hanya swasta tetapi negeri pun pasti lebih baik daripada swasta. Karena apa? Karena saya pun anak saya yang keluarga saya di Jakarta, dua-duanya SMA-nya ada di Yogyakarta. Ikut sekolah SMA di Jogja. Artinya apa? Karena kualitas pendidikan di Yogyakarta itu jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, saya titip Bapak Ibu untuk menjaga kualitas sekolah, jaga integritas, dan tolong tegakkan disiplin. Menegakkan disiplin ASN-nya tolong ditegakkan. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah otomatis akan menjadi leader di situ. Penegakan disiplin ASN itu tolong diperhatikan. Jangan sampai kemudian yang berpotensi melanggar disiplin malah lebih banyak dari teman-teman guru sebagai tenaga pendidik. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya doakan setelah pelantikan ini ke depan dalam melaksanakan amanah tugas yang sangat mulia ini, Bapak Ibu bisa menjalankan penuh dengan keikhlasan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala sesuatunya dalam menjaga kualitas pendidikan dan menjaga integritas pendidikan di Pemda DIY. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam sambutan atau pengantar dari saya mewakili Badan Kepegawaian Daerah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya, kami mohonkan arahan dan pembinaan dari Inspektur Daerah Istimewa